Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening Indonesia. Hari ini kita bakal eksplorasi salah satu desa tradisional paling unik di Indonesia, yaitu Kampung Naga. Eits, jangan bayangin ada naga beneran ya. Ini bukan film fantasi, tapi ada sejarah unik di balik kisahnya. Di perjalanan ini saya gak naik motor tapi lagi naik bus, karena saya lagi ikut trip bersama dengan teman-teman dari Geotrek Indonesia. Ini dia rute yang akan kita lewati. Kita akan menempuh perjalanan sekitar 225 km start dari gerbang tol Jatiwarna, lalu menuju Bandung untuk menjemput beberapa rekan. Lalu kita short break di rumah makan tepi sungai di daerah Tasikmalaya dan langsung menuju ke area Kampung Naga. Oke teman-teman, saat ini kita posisi sudah ada di Bandung. Kita lagi berhenti untuk menjemput rekan-rekan yang akan bergabung di sini. Dan waktu menunjukkan pukul 12:30 malam. Waduh, seru ya. Soalnya udah lama nih nggak ketemu dengan teman-teman Geotrek, saling kangen-kangenan nih. Makin malam bukannya pada tidur, malah makin rame. Walaupun macet gini, tapi kalau monitor sudah terbentang dan mic sudah di tangan, bakal lanjut terus karaokean sampai pagi. Menyala abangku. Dingin banget bro. Waktu menunjukkan pukul 3 dan sekarang kita sudah sampai di tempat peristirahatan sementara di rumah makan tepi sungai. Ayo kita lihat ada apa aja di dalam. Wah, ternyata ada kopi luwak ya, kopi luwak khas Papandayan. Dan untuk menu makanannya ini menyajikan makanan-makanan Sunda ya. Kita di sini memang short break sebentar ya, nunggu waktu subuh sama nunggu sarapannya siap pagi-pagi. Ya, kita lihat keluar sini kayaknya ada area outdoornya juga ya, cukup luas. Tapi ini kan masih gelap ya, jadi nggak kelihatan kayak apa nih di luarnya. Mungkin nanti kalau udah pagi kita bisa melihat lebih jelas. Oke, kita sudah selesai sholat subuh. Sekarang kita balik lagi ke rumah makan untuk menunggu sarapan. Let's go. A few moments later. Wah, Masya Allah, bener-bener ya sesuai namanya, rumah makan tepi sungai. Ternyata nih bener-bener sebelahnya tuh ada sungai dan tempatnya bagus banget ya. Lihat tuh pada selfie-selfie di situ. Pagi-pagi gini disambut dengan suara gemericik air, kicauan burung dan bentangan sawah yang begitu indah, dan disambut dengan langit yang cerah. Syahdu banget ya, Masya Allah. Oke, kita lanjut perjalanan menuju ke Kampung Naga. Nah, sepanjang perjalanan menuju ke Kampung Naga, kita juga disajikan oleh pemandangan yang gak kalah indahnya nih. Cakep banget bro. Kalau kata ibu-ibu di Reels IG nih, ini pemandangannya Masya Allah, tabarakallah banget nih. Nah, pasti deh captionnya begitu ya. Karena emang bener nih, kita disajikan pemandangan sawah terasering, di bawahnya ada sungai mengalir, dan juga dikasih pemandangan langit pagi yang begitu cerah. Masya Allah, indahnya negeriku. Akhirnya kita sampai di Kampung Naga. Nah, di tempat parkirnya ini ada background dengan tulisan Kampung Naga ya. Nah, jangan lupa kalian berfoto-foto dulu di sini buat kenang-kenangan. Cekrek. Sebelum memasuki ke Kampung Naga, kita di briefing dulu nih sama dua guide-nya nih, ada yang laki-laki dan perempuan. Di sini kita dikasih tahu tentang medannya, kita nanti menuruni tangga, dan juga tentang kearifan lokal yang ada di dalam Kampung Naga nih. Jadi ada beberapa pantangan-pantangan dan juga ada adat istiadat tertentu ya yang kita harus patuhi bersama-sama. Nah, ini dia nih bro, tangga menuju ke perkampungan naga yang ada di bawah tebing situ. Menurut guide kita, ini jumlah anak tangganya ada 444 anak tangga. Nah, kita disuruh hitung nih sampai ujung. Kalau kurang satu, silahkan balik lagi ke awal. Garing juga ya jokesnya.
Nah itu dia bro, perkampungannya sudah mulai kelihatan ya. Cakep banget nih, bersembunyi di balik pematang sawah dan tebing-tebing. Situ kelihatan tuh gubuk-gubuk putih dengan atap jerami warna hitam. Bagus banget ya. Sambil beristirahat sejenak, kita dengarkan dulu nih pemaparan dari narasumber kita, yaitu Kang Fajar Lubis. Pertama tentu saja yang menarik itu adalah disebutnya Dragon Village sama Aris ya. Gitu ya. Padahal menurut versi-versi yang ada ini bukan Dragon Village gitu ya. Kita mungkin nggak akan ketemu naga, tapi kalau ada yang kelompok yang nanti ketemu naga kabarin ya. Kirim foto segala macam, tapi ini diambil dari bahasa Sunda yang katanya Nagawir di Nagawir, jadi Dina itu di, ya Gawir itu tebing, jadi ini tebingnya. Ini adalah kampung yang di pinggir tebing ya. Nah disebutnya di Nagawir, Nagawir jadi naga. Tapi apakah betul atau tidak nanti akan ada acara di alun-alun, mungkin bisa dieksplor ya, diceritakan ya. Jadi kampung naga, mau dibilang Nagawir, mau bilang Dragon Village, itu adalah salah satu percontohan yang masuk sebagai heritage. Jadi kampung yang sangat memuliakan air. Ya. Nah cukup jelas ya, kita gak bakal ketemu naga di sini. Yang ada kita malah ketemu lukisan nih, hasil dari seniman lokal. Dan ini menarik ya, ini oil painting dilukis dengan menggunakan jari atau fingerprinting kayak gini nih. Nah ini dia sedang melukis dan juga ini dijual ya karya lukisannya. Range-nya cukup murah dari 5.000 sampai 30.000 tergantung besarnya lukisan. Dan ini kita bisa pesan, nanti dijemur, pas kita balik nanti pas sudah kering nanti baru kita bayar dan kita bawa pulang. Wah tuh lihat tuh, anak kecil aja tiap hari udah biasa nih naik tangga Pak. Baru dibilang udah biasa dia malah kepleset. Jadi warga sini kalau mau keluar harus tiap hari ya bolak-balik naik tangga ke atas dan ke bawah untuk akses keluar masuk desa. Nah air di Kampung Naga ini cukup berlimpah ya, baik itu yang berasal dari sungai yang mengitari Kampung Naga maupun dari mata air yang ada di sini. Dan ini dimanfaatkan oleh warga untuk keperluan irigasi, untuk perikanan maupun untuk keperluan sehari-hari ya, seperti mandi cuci kakus. Semakin kita mendekati ke area perkampungan, waktu seperti berjalan mundur ke masa lalu. Tapi yang nggak jalan mundur beneran gini juga ya bu. Bu, awas bu. Bercanda ya. Yang saya maksud ini nih, kita akan bertemu dengan rumah-rumah dari gubuk dan dindingnya itu masih dari bilik ya. Tiangnya dari kayu, atapnya dari jerami seperti rumah-rumah pada zaman lampau. Kehidupan masyarakat Kampung Naga berpusat pada adat istiadat, tradisi, dan kesederhanaan. Masyarakatnya masih kuat memegang tradisi luhur dan menerapkan prinsip mempertahankan gaya hidup, bukan hidup gaya. Mayoritas masyarakat Kampung Naga bermata pencaharian sebagai petani, berkebun, beternak, dan membuat kerajinan tangan. Nah, kalau di depan ini bukan rumah nih, tapi ini kandang kambing. Coba kita intip dalamnya ya. Jadi selain bertani, mereka juga beternak domba dan kambing ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan, diambil susunya atau kambingnya sendiri dipakai sebagai bahan pangan ya. Selain bertani dan beternak kambing, mereka juga punya ini nih, kolam-kolam ikan yang luas. Dan kalian lihat nih isinya, gede-gede banget ikan emasnya ya, seger-seger. Jadi mereka memanfaatkan perikanan juga di daerah ini karena ketersediaan sumber air yang melimpah. Dan menariknya ini bukan kolam ikan juga ya. Ini kolam-kolam ini dipakai buat tempat daur ulang, alias kalau kalian pupuk tuh di atas ini nih MCK-nya. Nanti kotorannya langsung plung ke bawah dan di recycle ya, rantai makanan aja sih sebenarnya ya. Dari situ diurai lagi dan jadi makan atau pangan buat ternak ikannya itu. Hal unik lainnya dari Kampung Naga ini adalah mereka punya banyak aturan adat yang harus dipatuhi. Salah satunya nggak boleh sembarangan membawa teknologi modern ke dalam desa. Jadi kalau kalian bawa drone ya siap-siap aja ditegur sama sesepuh. Di sini tuh nggak ada listrik, nggak ada TV, nggak ada HP. Jadi kalau kalian kesini siap-siap detox digital ya. Kalau ada yang galau karena nggak bisa update story, tenang. Di sini storynya real life, bukan cuma di IG ya.
Sekarang kita masuk ke area pemukiman Kampung Naga. Nah, kalau kita lihat di sini unik ya. Rumahnya tuh seragam semua ini ya, bentuknya dan juga warnanya. Nggak ada tuh yang tiba-tiba pengen desain industrialis ataupun Skandinavian minimalis. Wah, nggak ada deh. Semuanya seragam, rumahnya berbentuk rumah panggung. Nanti kita bahas per detail ya mengenai arsitektur dan juga tata letak rumahnya ini. Tapi sekarang kita mau menuju ke balai pertemuan karena ini ada penyambutan dari kuncen atau dari pemangku adat setempat. Jadi kita akan berbincang-bincang sebentar dengan pemangku adatnya, lalu dilanjutkan dengan berkeliling mengitari pemukiman Kampung Naga ini. Sama hanya 1 jam, ini ya 1 jam di sini, dan nanti mungkin beliau akan juga duduk di samping di sini. Dan nanti siapa yang mungkin menyampaikan maksud dan tujuan apa silaturahmi. Saya Bapak Ketua Adat, umumnya seluruh warga Kampung Naga atas penerimaan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata ada larangan untuk memvideokan area Kampung Naga ini. Kita hormati aja keputusannya, kita tidak video, tapi kalau ambil foto-foto katanya boleh, masih boleh. Jadi kita bahas dari foto-fotonya aja ya yang saya ambil. Oke, sekarang kita mau bahas rumahnya nih. Seperti yang tadi saya bilang, rumah di sini tuh seragam semua ya, dan menghadapnya tuh sama semua ke utara ataupun ke selatan. Rumahnya berbentuk panggung, dindingnya dari anyaman bambu, fondasinya pakai batu sungai. Nah, intinya dari kayu lah ini ya, jadi tahan gempa ya, nggak ada semen, nggak ada paku. Jadi kalau rumahnya roboh ya tinggal gotong royong aja, nggak perlu arsitek mahal. Atapnya terbuat dari ijuk atau rumbia, dan ini menarik ya karena di atapnya itu ditumbuhi berbagai tanaman tuh, ada lumut-lumutan gitu, dan katanya semakin banyak tanamannya nanti akar itu semakin menutupi, jadi semakin waterproof gitu ya. Wah, unik banget nih ya. Ruangan dalam rumahnya juga cukup sederhana, umumnya terdiri dari 3 atau 4 ruangan. Ada ruang tamu, kamar, dan juga dapur. Dan lihat tuh dapurnya, masih tradisional banget masaknya. Menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar. Gak pakai gas LPG, apalagi kompor listrik ya. Dan hal unik lainnya nih, jumlah rumah di Kampung Naga harus tetap sama. Kalau ada yang kebakar atau rusak, harus dibangun ulang dengan jumlah yang pas. Dan memang ini juga ya, mungkin karena udah padat dan juga mereka tidak mau ekspansi membuka wilayah lebih luas. Jadi jumlah rumahnya tetap sama. Satu hal lagi, warga di sini juga sangat taat beragama. Mayoritas penduduknya Muslim, dan menurut cerita katanya mereka dulu sholatnya di depan sana ya, di petilasan dekat dengan sungai. Tapi sekarang di tengah-tengah sini sudah dibangun musola kecil ya. Jadi sekarang kalau sudah masuk waktu sholat, pada sholatnya di sini nih. Oke bro, itu tadi keseruan kita di Kampung Naga. Gimana? Unik banget kan? Kampung ini tuh jadi bukti kalau tradisi dan modern bisa berjalan berdampingan. Buat kalian yang mau cari ketenangan atau sekedar nostalgia ke kehidupan yang lebih sederhana, wajib banget mengunjungi kampung ini nih. Dan sekarang kita mau balik ke bus dan menghadapi realita kalau kita harus naik tangga sebanyak 444 anak tangga. Waduh. Oh iya, jangan lupa ya, tadi saya beli lukisan di sini. Sekarang saya mau ambil, bayar, dan bawa pulang lukisannya. Coba kita lihat nih yang saya beli tadi. Saya beli yang ukuran postcard kecil seharga Rp5.000 nih buat kenang-kenangan. Coba kita lihat nih, mirip ya dengan aslinya. Wah, talented banget nih artisnya. Oke, dari Kampung Naga ini kita akan menuju ke tempat berikutnya, yaitu kita akan ke perkebunan durian milik salah satu anggota Geotek. Tapi kepanjangan ya kalau videonya digabung, jadi saya bagi 2 aja ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, enjoy dan stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.